Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA untuk SMP dan MTS kelas 8. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang tekanan pada zat padat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada materi tekanan pada zat cair, yaitu tekanan hidrostatis dan bejana berhubungan. Mungkin kalian pernah melihat orang yang dirawat di rumah sakit yang dipasangi infus pada pergelangan tangannya. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa infus dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien? Atau pada saat berenang di air, semakin dalam kita menyelam, telinga rasanya semakin sakit dan kita semakin sulit untuk bergerak. Mengapa demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lakukan percobaan berikut. Tujuan dari percobaan yang akan kita lakukan adalah menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Nah, sekarang ini adalah tabelnya, jadi kita juga variasikan jenis zat cair yang kita gunakan. Kita gunakan air, madu, dan bensin. Kemudian massa jenisnya air 1000 kg per meter kubik, madu 1420 kg per meter kubik, dan bensin 700 kg per meter kubik. Nah, kedalaman yang kita gunakan yaitu 1, 2, dan 3 meter. Nah, nanti kita akan ukur berapa tekanan dari zat cair tersebut. Sekarang mari kita mulai. Nah, ini adalah tampilan laboratorium virtual pada tekanan. Jadi ini akan kita gunakan untuk mengetahui bagaimana tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Nah, pertama kita lihat di sini ada gravitasi. Gravitasi yang kita gunakan adalah 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian di sini ada massa jenis zat cair. Jadi ada air, ada madu, dan ada bensin. Jadi ketiga jenis zat cair ini memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Nah, sekarang pertama kita pilih dulu yang air. Air massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian selanjutnya ada atmosfer. Nah, di sini kita nonaktifkan saja, kita off-kan saja karena kita akan abaikan tekanan dari udara. Kemudian ada grid, ini akan menunjukkan ketinggian atau kedalaman, menunjukkan skala. Jadi kita klik saja, kita centang. Nah, sekarang sudah muncul skala dari bak air ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buang dulu semua airnya, kita bersihkan. Oke, nah setelah itu kita masukkan air setinggi 1 meter. Setinggi 1 meter berarti sampai di batas 2 karena jarak antar skala ini adalah 1 meter. Nah, sekarang sudah pas di 2, berarti ini ketinggiannya adalah 1 meter. Nah, sekarang coba kita ukur. Jadi alat ukurnya ini masih dalam satuan kilopascal. Kita harus rubah dalam pascal. 1 kilopascal sama dengan 1000 pascal. Jadi nanti kita tinggal kali 1000 saja. Nah, sekarang kita ukur berapa tekanan yang terbaca pada kedalaman 1 meter. Kita letakkan di bagian paling dasar. Jika ada tanda minus seperti ini berarti terlalu lewat, jadi kita usahakan untuk paskan. Oke, sekarang pas, berarti pada kedalaman 1 meter tekanannya adalah 9,8 kilopascal atau 9800 pascal. Jadi kita langsung tuliskan di tabel pengamatan. Oke, selanjutnya kita tambah lagi airnya hingga mencapai kedalaman 2 meter. Jadi kita tambah 1 meter lagi. Oke, kita lihat tekanannya semakin bertambah. Kita paskan, kita tambah lagi sedikit. Oke, jadi kita lihat
tekanannya adalah 9,6 atau 19.600 Pascal. Kita tuliskan lagi di tabel pengamatan. Dan yang terakhir kita mau lihat berapa tekanan pada kedalaman 3 meter. Jadi kita tambah lagi 1 meter. Oke, nah sekarang di sini terbaca 29,3 kilopascal atau 29.300 Pascal. Nah, untuk jenis zat cair air sudah selesai. Sekarang kita akan ganti dengan zat cair yang lain. Kita coba dulu madu, jadi kita buang semua airnya. Dan sudah, sekarang kita ganti jenis zat cair. Jadi kita tinggal geser ke kanan. Pilih madu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa massa jenisnya adalah 1420. Nah, sekarang kita coba pada kedalaman 1 meter. Kita tambah lagi. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwa tekanannya adalah 13,7 kilopascal, berarti 13.700 Pascal. Kita coba untuk 2 meter dan 3 meter. Oke, untuk 2 meter 27.700 Pascal. Dan untuk 3 meter tekanannya adalah 41,6 kilopascal atau 41.600 Pascal. Kita ganti lagi jenis zat cairnya, kita rubah ke bensin, kita buang semua madunya, kemudian kita ganti, kita geser ke kiri dan ganti dengan bensin. Oke, kita coba lagi untuk ketinggian 1 meter. Oke, kita peroleh 6,8 kilopascal. Kita coba lagi untuk 2 meter. Oke, kita dapatkan 13,6 kilopascal. Dan yang terakhir pada ketinggian 3 meter. Kita tambah sedikit lagi. Oke, hasilnya adalah 20,5 kilopascal. Sekarang hasil-hasil yang kita peroleh kita masukkan semuanya ke dalam tabel pengamatan. Dari percobaan yang telah kita lakukan, coba kita perhatikan tabel pengamatan yang kita peroleh. Pada ketinggian 1 meter, dengan jenis zat cair yaitu air, di mana massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, tekanan yang diperoleh adalah 9.800 Pascal. Kemudian pada kedalaman 2 meter, kita peroleh 19.600 Pascal, dan pada kedalaman 3 meter kita peroleh 29.300. Nah, jika kita perhatikan pada kedalaman 1, 2, dan 3 meter itu akan semakin bertambah. Jadi semakin tinggi atau semakin dalam airnya, maka tekanannya akan semakin bertambah. Nah, kemudian selanjutnya kita perhatikan lagi jenis zat cair yang digunakan beserta dengan massa jenisnya. Pada kedalaman yang sama yaitu 1 meter, pada air, madu, dan bensin tekanannya berbeda-beda. Mana yang paling besar tekanannya pada kedalaman 1 meter? Yang paling besar tekanannya pada kedalaman 1 meter adalah madu, yaitu 13.700. Kemudian yang kedua ada air yaitu 9.800. Dan yang paling rendah tekanannya pada saat kedalaman 1 meter adalah bensin,
yaitu 6.800. Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah massa jenisnya. Jadi semakin besar massa jenisnya berarti tekanannya juga semakin besar. Jadi dalam percobaan tersebut kita dapat peroleh dua kesimpulan. Yang pertama, semakin tinggi atau semakin dalam air, maka tekanan akan semakin besar. Dan semakin besar massa jenisnya, maka tekanan juga akan semakin besar. Nah, tekanan yang kita ukur pada percobaan tersebut dinamakan dengan tekanan hidrostatis, di mana hidro artinya air dan statis artinya diam. Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh benda yang berada dalam zat cair yang diam. Nah, kita sudah tahu bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi besarnya tekanan. Yang pertama adalah massa jenis, kemudian gravitasi, dan kedalaman atau ketinggian. Atau secara matematis dapat kita tuliskan pH atau tekanan hidrostatis sama dengan ρ kali G kali H, di mana pH ini adalah tekanan hidrostatis dalam satuan Pascal, kemudian ρ massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman atau ketinggian dalam satuan meter. Nah, untuk mencari besaran-besaran yang lain, caranya masih sama dengan yang sebelumnya kita sudah bahas. Kita menggunakan aturan segitiga, di mana yang di atas ini adalah pembagi, yang di bawahnya adalah perkalian. Jadi kalau kita mau cari besaran-besaran yang lain, tinggal kita lihat pada segitiga ini, mana perkalian dan mana pembagian. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Di sini contoh soal yang pertama, sebuah drum diisi air setinggi 125 cm. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan air di dasar drum adalah, jadi yang ditanyakan adalah tekanan di dasar drum. Sekarang kita tulis apa-apa yang kita ketahui. Yang diketahui tentu saja H, air setinggi 125 cm, berarti kalau kita rubah dalam meter berarti 1,25 meter. Kemudian ada massa jenis air atau simbolnya ρ, besarnya adalah 1000 kg per meter kubik, dan yang terakhir ada gravitasi yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan pada dasar drum, tekanan hidrostatis. Jadi tekanan yang akan kita cari adalah tekanan yang paling bawah, tekanan dasar. Nah, sekarang kita selesaikan. Tinggal kita masukkan rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan ρ kali G kali H, di mana massa jenisnya adalah 1000 kali gravitasinya 10 kali ketinggian 1,25 meter, sehingga kita peroleh 12.500 Pascal. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah ember diisi dengan air setinggi 30 cm. Berapa besar tekanan pada dasar ember? Berapa pula tekanan pada titik C jika diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat? Ini adalah gambarnya, sebuah ember yang diisi dengan air setinggi 30 cm. Yang ditanyakan adalah tekanan dasar dan tekanan pada titik C. Sekarang kita tuliskan yang diketahui hanya 30 cm atau 0,3 meter.
kemudian massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi yang kita pakai di sini adalah 9,8 meter per second kuadrat. Ditanyakan tekanan pada dasar ember dan tekanan pada titik C. Sekarang mari kita selesaikan. Pertama, kita cari dulu tekanan pada dasar ember, berarti tekanan pada titik B paling bawah. Rumusnya adalah PB sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya tadi 1000 kg per meter kubik, G-nya 9,8 dan H-nya 0,3 meter. Jadi ketinggiannya adalah dari dasar ke permukaan air. Ketinggiannya ini adalah 0,3 meter. Tinggal kita selesaikan, hasilnya adalah 2940 Pascal. Sekarang yang bagian B, berapa tekanan pada titik C? Sekarang titik C-nya berada di tengah. Jadi ketinggian yang akan kita gunakan adalah dari tengah ke permukaan air, bukan lagi tinggi dari dasar ke permukaan air, tapi dilihat di mana bendanya. Bendanya berada di tengah, di titik sini, berarti tinggi yang kita gunakan adalah letak bendanya sampai ke permukaan air. Di sini kita lihat ketinggian dari benda ke permukaan air itu adalah 0,15 meter. Jadi tinggal kita masukkan, Rho-nya masih sama, 1000 kg per meter kubik, kemudian gravitasinya 9,8 dan ketinggiannya adalah 0,15, sehingga kita peroleh 1470 Pascal. Jadi dapat kita lihat bahwa tekanan di dasar ember dengan tekanan pada titik C yang lebih besar adalah tekanan pada dasar ember. Jadi dapat kita lihat bahwa tekanan di titik B atau di dasar ember lebih besar dari tekanan pada titik C, karena sekali lagi yang mempengaruhi adalah ketinggian atau kedalaman air. Sekarang kita lanjut pada materi bejana berhubungan. Nah, jika suatu wadah atau bejana yang bagian bawahnya saling berhubungan kemudian diisi zat cair yang sejenis, maka permukaan zat cair akan sama tinggi, sehingga kita bisa mencari tekanannya dengan rumus yang sama dengan tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Namun jika diisi zat cair yang berbeda, maka permukaannya tidak sama tinggi, sehingga kita bisa mencari tekanannya dengan rumus pH 1 sama dengan pH 2. Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Nah, setelah kita melakukan praktek dan mempelajari teorinya, maka pertanyaan di awal bisa terjawab. Pada saat berenang, semakin ke bawah telinga semakin sakit karena tekanan dalam air semakin besar. Sedangkan pada infus posisinya harus lebih tinggi dari tangan pasien karena semakin tinggi posisinya tekanan makin besar, sehingga cairan infus bisa masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, penerapan lainnya bisa kita lihat pada bendungan yang semakin ke bawah dindingnya makin tebal. Ini bertujuan untuk menahan air agar bendungan tidak jebol. Selain itu, kita bisa lihat pada lubang kuras pada bak air itu diletakkan di bagian paling bawah, supaya air bisa mengalir deras keluar sekaligus bisa mengeluarkan kotoran yang ada pada bak tersebut. Sedangkan pada bejana berhubungan, penerapannya dapat kita lihat pada teko air. Teko air yang baik harus mempunyai mulut yang lebih tinggi daripada badannya sendiri. Ini dimaksudkan agar air di dalam teko air tersebut tidak mudah tumpah. Sekian video kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.